Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas problem 4 mengenai materi flexible budget di modul halaman 5 sampai dengan 6. Jadi teman-teman bisa lihat di modul untuk soalnya di halaman 5 sampai dengan halaman 6. Nah, di sini kita baca soalnya. PT Niki Adida merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu olahraga. Perusahaan ini memproduksi dua jenis sepatu, yaitu sepatu Niki dan sepatu Adida. Nah, Anda selaku accounting manager diminta untuk membuat anggaran atas bulan Desember 2020. Berikut adalah informasi terkait yang dibutuhkan untuk membuat anggaran operasi perusahaan. Jadi ini ada poin-poin mengenai informasi untuk perusahaan mengestimasikan anggarannya untuk bulan Desember 2020. Lalu, di bawah juga ada poin-poin mengenai biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan atau informasi aktual selama bulan Desember 2020. Nah, di sini kita diminta untuk membuat flexible budget performance report untuk PT Niki Adida hingga net operating income, beserta dengan activity variance dan revenue and spending variance untuk bulan Desember 2020. Jadi, di sini kita bisa lihat formatnya itu masih sama kayak yang problem 3 tadi. Nah, cuma di sini untuk cost driver-nya di sini ada 4. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut di soalnya. Jadi sekarang kita mulai dari poin yang pertama dulu. Nah, poin pertama ini adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sepatu adalah kulit sintetis dan karet premium. Satu pasang sepatu Niki membutuhkan 1 meter persegi kulit sintetis dan 0,4 kg karet premium. Satu pasang sepatu Adida membutuhkan 0,8 meter persegi kulit sintetis dan 0,6 kg karet premium. Nah, kulit sintetis di sini dibeli dengan harga 1.000 per desimeter persegi. Sedangkan karet premium dibeli dengan harga Rp25.000 per kilogram. Nah, ini itu informasi yang akan berguna nantinya untuk kita menghitung cost of direct material untuk sepatu Niki dan sepatu Adida. Nah, sekarang kita mencari dulu ininya nih, cost drivernya. Sepatu Niki, sepatu Adida, machine hour, dan working days-nya. Nah, di sini untuk cost driver sepatu Niki dan sepatu Adida, berarti ini kita akan mencari kuantitinya. Di mana kuantitinya ini ada di poin nomor 7. Di mana penjualan untuk sepatu Niki diperkirakan mencapai 3.000 pasang. Sedangkan penjualan sepatu Adida diperkirakan mencapai 4.000 pasang. Lalu dikasih tahu juga harga jual per pasang sepatu Niki yaitu Rp250.000, sedangkan harga jual per pasang sepatu Adida yaitu 6/5 harga jual sepatu Niki. Lalu di poin ke-8 juga ada asumsi 1 bulan, 25 hari kerja. Oke, jadi sekarang ini kita mau masukin dulu untuk kuantitinya. Jadi di sini dia bilang untuk sepatu Niki itu 3.000 pasang. Berarti sepatu Niki ini diestimasi akan terjual 3.000. Kita masukin ke bagian planning 3.000. Lalu untuk sepatu Adida itu di sini 4.000 pasang. Berarti untuk Adida kita masukkan 4.000 di bagian planning. Lalu untuk working days-nya kita ikutin aja yang ada di poin 8 yaitu 25 hari. Nah, untuk machine hour di sini ini ada di poin yang ketiga. Di mana di sini sebenarnya itu informasi mengenai mesin, lalu ada dikasih tahu bahwa rata-rata pemakaian itu 200 jam setiap bulannya. Berarti kita bisa masukin di sini machine hour-nya adalah 200. Nah, sekarang kita mau mengisi untuk actual-nya. Untuk cost driver, itu flexible budget akan mengikuti cost driver actual result. Nah, makanya di sini kita mau cari dulu cost driver untuk actualnya. Berarti kita lihat di informasi actual. Nah, dia bilang di sini, kenaikan harga sepatu Adida membuat penjualan menurun sebesar 200 pasang dari yang diperkirakan. Sedangkan sepatu Niki justru mengalami kenaikan penjualan sebesar 100 pasang dikarenakan harganya yang lebih murah dibanding dengan sepatu Adida. Nah, berarti untuk yang Niki ini katanya penjualannya itu mengalami kenaikan sebesar 100 pasang. Berarti di sini kita bisa hitung adalah 3.000 ditambah dengan kenaikannya 100 pasang menjadi 3.100 untuk sepatu Niki. Lalu untuk sepatu Adida, dia bilang mengalami penurunan karena harganya naik. Menurun sebesar 200 pasang. Berarti di sini adalah 4.000 dikurang dengan 200. Maka kita dapat 3.800. Lalu untuk machine hour-nya, di soalnya ada di poin keempat, yaitu 192 jam. Berarti kita masukin 192.
Lalu untuk working days-nya, ini ada di poin ketiga, dikarenakan adanya kerusuhan massal, maka perusahaan meliburkan 1 hari kerjanya. Berarti aktualnya adalah 24 hari untuk working days-nya. Untuk fleksibel, ini mengikuti aktual, berarti kita bisa tulis aja kalau misalkan di sini fleksibel itu sama dengan aktual untuk soal ini. Nah, terus sekarang kita mau menghitung sales-nya. Untuk sales-nya, tadi kita dikasih tahu di soal ini kalau penjualan untuk sepatu Nike itu diperkirakan mencapai 3.000 pasang, sepatu Adidas 4.000 pasang, dan harga jual per pasang sepatu Nike adalah 250.000. Nah, harga jual per pasang sepatu Nike itu adalah, dia bilang 250.000 di sini. Nah, berarti kita bikin di sini 250.000. Lalu untuk Adidas ini harga jual per pasangnya 6/5 harga jual sepatu Nike. Berarti 6/5 kita kalikan dengan harga jual sepatu Nike 250.000. Maka kita dapat Adidas 300.000. Lalu untuk aktualnya, kita lihat di informasi aktual. Di sini, akibatnya sepatu Nike dijual dengan harga 275.000 per pasang dan sepatu Adidas dijual seharga 350.000 per pasang. Nah, berarti harga sepatu Adidas adalah 350.000. Ini udah langsung dikasih tahu di soal, jadi kita bisa langsung tahu. Untuk aktualnya si Nike itu adalah 275.000. Nah, maka kita dapat ini adalah selling price-nya. Maka kita bisa menghitung sales-nya. Nah, jadi ini untuk sepatu Nike itu kan kita tahu kalau misalkan selling price untuk planning-nya itu adalah 250.000. Nah, berarti di sini 250.000 kita kalikan dengan unitnya. Maka kita dapat untuk sepatu Nike 750 juta. Lalu untuk sepatu Adidas planning-nya adalah 300.000. Berarti 300.000 dikalikan dengan kuantitinya. Maka kita dapat 1.200.000.000. Nah, terus untuk flexible budget, ini dia cost driver itu mengikuti aktual, tapi harganya ikutin harga planning. Berarti di sini 250.000 dikalikan dengan kuantitinya, lalu 300.000 dikalikan dengan kuantitinya. Nah, untuk aktual ini benar-benar mengikuti harga yang aktual, berarti 275.000 dikalikan dengan 3.100, lalu 350.000 dikalikan dengan 3.800. Nah, maka kita dapat hasilnya segini. Nah, ini kita jumlahkan. Maka kita akan dapat nanti total sales-nya berapa gitu. Jadi ini kita jumlahin dulu. 750 juta ditambah dengan 1,2 M. Maka kita dapat 1.950 juta. Nah, terus untuk yang ini total sales-nya berarti kita jumlahkan 1.915 juta. Terus untuk yang aktual ini kita jumlahkan. Jadi 2.182.500.000. Nah, di sini jangan lupa kita mau mencari varians juga. Maka ini kita selisihin antara planning dengan aktual. Nah, kita dapat 25 juta. Nah, di sini kita lihat yang kita estimasikan adalah 750 juta. Tetapi di fleksibel ini yang mengikuti cost driver dari aktual itu kita dapat tuh 775 juta. Berarti di sini ini untuk salesnya lebih besar. Maka di sini kita catat ini sebagai favorable. Nah, lalu selanjutnya untuk yang revenue and spending variance untuk sepatu Nike. Nah, di sini kita membandingkan flexible budget dengan actual result-nya. Budgetnya 775 juta. Sedangkan aktualnya itu 852.500.000. Berarti aktualnya itu lebih besar, di mana kita mendapatkan penghasilan itu lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Maka di sini kita sebut favorable. Selisih ini kita sebut favorable karena menguntungkan bagi perusahaan. Lalu yang sepatu Adidas ini juga sama, kita selisihkan antara
planning budget dengan flexible budget. Nah, ternyata di sini planningnya lebih besar. Karena planning lebih besar dibanding fleksibel, maka ini adalah unfavorable. Nah, sekarang kita masuk ke yang fleksibel dengan actual. Nah, ini kita selisihkan. Ternyata yang di actual ini lebih besar. Yang di actual lebih besar dibandingkan yang diestimasikan. Berarti ini adalah favorable. Lalu untuk total sales-nya ini kita bisa selisihkan antara planning budget dengan flexible budget atau kita mau jumlahkan ke bawah juga bisa. Hasilnya pasti sama. Nah, kalau kita jumlahkan dari yang atas ini, maka kita dapat selisihnya adalah 35 juta. 35 juta ini favorable atau unfavorable? Kita lihat lagi. Di sini planningnya 1 miliar 950 juta. Untuk fleksibelnya 1 miliar 915 juta. Yang diestimasikan lebih besar daripada actualnya. Berarti ini adalah unfavorable. Lalu di sini juga sama, kita jumlahkan variansnya. Di sini kita dapat untuk fleksibel 1 miliar 915 juta. Sedangkan untuk actual itu 2 miliar 182 juta 500 ribu. Berarti ini lebih menguntungkan. Actualnya itu lebih menguntungkan. Maka di sini ini adalah favorable. Tuh. Nah, selanjutnya kita mau menghitung expense-nya. Nah, expense di sini untuk yang pertama itu ada cost of direct material untuk sepatu Niki. Cost of direct material untuk sepatu Niki, ini tuh yang tadi ada di poin pertama informasinya. Nah, informasi ini itu nanti kita masukkan ke perhitungan kita di sini. Jadi ini untuk lebih gampangnya itu kita bikin perhitungan sendiri di sini. Biar nanti kita menghitung tuh lebih mudah. Nah, jadi sekarang kita mau menghitung DM per unitnya, jadi cost of DM per unit, nanti baru kita kalikan dengan kuantitinya. Nah, sekarang di sini, tadi di poin pertama itu dijelaskan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sepatu adalah kulit sintetis dan karet premium. Berarti, ini untuk membuat sepatu Niki itu kulit sintetis dan karet premium. Untuk sepatu Adidas juga sama. Nah, terus di sini dikasih tahu lagi, satu pasang sepatu Niki membutuhkan 1 meter persegi kulit sintetis dan 0,4 kg karet premium. Lalu satu pasang sepatu Adidas membutuhkan 0,8 meter persegi kulit sintetis dan 0,6 kg karet premium. Kulit sintetis dibeli dengan harga Rp1.000 per desimeter persegi. Sedangkan karet premium dibeli dengan harga Rp25.000 per kilogram. Nah, di sini kita cari dulu price per satuannya. Jadi misalkan kalau kita mau mencari price kulit sintetis, berarti kita harus cari dulu price per meter perseginya. Nah, di soal ini dikasih tahu kalau kulit sintetis itu dibeli dengan harga Rp1.000 per desimeter persegi. Sedangkan di sini satuan kita maunya itu meter persegi. Nah, dari desimeter persegi ke meter persegi itu kan naik 1. Naik 1 berarti di sini kita kalikan dengan 100. Karena ini kan persegi. Berarti kita kali dengan 100 di sini. Berarti ini adalah 1000 dikali dengan 100. Maka kita dapat di sini 100.000. Ini adalah price per meter persegi. Lalu, untuk yang selanjutnya karet premium ini kita dikasih tahu harga per kilogramnya. Berarti kita bisa langsung masukin di sini 25.000 harga per kilogram. Nah, sekarang kita mau menghitung sepatu Niki. Tadi sepatu Niki dikasih tahu kalau butuh 1 meter persegi kulit sintetis. Berarti untuk kulit sintetis 1 dikali dengan 100.000. Maka kita dapat 100.000. Lalu untuk karet premiumnya, sepatu Niki ini membutuhkan 0,4 kg karet premium. Berarti 0,4 dikalikan 25.000 harga per kilonya. Maka kita dapat cost untuk sepatu Niki adalah 110.000. Nah, terus kita mau menghitung lagi untuk sepatu Adidas. Nah, sepatu Adidas di sini berarti price-nya sama karena bahan baku yang dibutuhkan itu sama. Nah, ini kita langsung masukin kulit sintetis 100.000 price per meter perseginya. Untuk yang karet premium price per kilogramnya ada 25.000. Sedangkan kita lihat lagi di sini. Sepatu Adidas itu membutuhkan 0,8 meter persegi kulit sintetis. Berarti ini 0,8 dikali 100.000. Lalu ini 0,6 karet premium dikali dengan 25.000. Nah, maka kita dapat di sini untuk sepatu Adidas DM per unitnya adalah 95.000.
Nah, setelah kita tahu budgeted ini, kita bisa mencari yang di planning budget. Nah, berarti cost of direct material sepatu Niki, tadi kita tahu untuk membuat sepatu Niki dibutuhkan DM per unitnya 110.000. Nah, berarti ini kita bisa hitung 110.000 dikalikan dengan kuantitinya, di mana kuantitinya sepatu Niki adalah 3.000. Maka kita dapat cost of direct material sepatu Niki adalah 330 juta. Sedangkan untuk yang Adidas, tadi kita tahu DM per unit, cost of DM per unitnya adalah 95.000. Berarti di sini 95.000 kita kalikan dengan kuantitinya, yaitu 4.000. Maka kita dapat cost of direct material sepatu Adidas adalah 380.000. Sekarang untuk yang fleksibel gimana? Untuk yang fleksibel, cost-nya itu kita pakai cost dari yang planning. Tetapi kuantitinya kita pakai kuantiti yang ada di flexible budget, di mana ini cost driver di sini adalah cost driver actual atau yang sebenarnya. Nah, berarti di sini cost-nya masih sama, 110.000 kita kalikan dengan 3.100. Di mana ini adalah kuantiti actualnya. Lalu, yang ini harganya tadi adalah 95.000. 95.000 dikalikan dengan 3.800. Maka kita dapat cost of direct material untuk sepatu Adidas adalah 361 juta. Nah, sekarang kita lihat lagi actualnya. Actual kita dapat angka dari mana? Berarti kita harus menghitung dulu cost of direct material per unitnya untuk actual itu sama atau enggak sama budgetednya. Kita lihat lagi di kolom informasi sini, informasi aktual. Nah, kita lihat lagi di poin-poinnya. Untuk yang actual ini di sini dikasih tahu kalau akibat masa kontrak dengan pemasok sudah habis, maka harga kulit sintetis naik menjadi 1,5 kali harga yang dianggarkan mengikuti kontrak baru. Nah, ini yang mengakibatkan tadi ada kenaikan harga jualnya. Nah, di sini dia bilang harganya itu menjadi naik jadi 1,5 kali. Berarti harga per meter perseginya 1,5 dikali dengan 100.000. Nah, yang naik kan hanya harga kulit sintetis. Berarti harga karet premium itu sama, yaitu 25.000. Nah, untuk unit yang digunakan itu juga sama. Kalau untuk sepatu Niki berarti 1 meter persegi kulit sintetis dengan 0,4 kg karet premium. Maka kita dapat DM per unit untuk sepatu Niki untuk aktualnya adalah 160.000. Lalu di sini juga berarti sama dengan sepatu Niki karena bahan bakunya sama. Nah, di sini sepatu Adidas itu membutuhkan 0,8 meter persegi kulit sintetis. Berarti 0,8 dikali dengan 150.000. Lalu untuk karet premiumnya dibutuhkan 0,6. Maka kita dapat DM per unit untuk sepatu Adidas adalah 135.000. Berarti untuk sepatu Niki tadi 160.000 dikalikan dengan kuantitinya. Untuk yang sepatu Adidas itu adalah 135.000 dikalikan dengan kuantitinya juga 3.800. Maka kita dapat 496 juta untuk cost of direct material sepatu Niki dan 513 juta untuk cost of direct material sepatu Adidas. Sekarang kita mau menghitung juga variance-nya, yaitu activity variance dan revenue and spending variance. Nah, untuk activity variance, ini cost of direct material itu kita bandingkan antara planning budget dengan flexible budget. Nah, berarti ini sama kita kurangkan di sini. Nah, teman-teman hati-hati di sini, ini adalah expense ya. Jadi ini berbanding terbalik dengan sales. Kalau sales tadi, kalau planning kita lebih kecil dibandingkan yang aktualnya terjadi itu, kita akan catat dia sebagai favorable. Tapi ini adalah expense. Jadi, sekarang kalau kita perusahaan estimasikan dia akan mengeluarkan cost of direct material untuk sepatu Niki 330 juta. Tapi yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan adalah 341 juta. Ini berarti kan lebih besar. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar. Itu akan menyebabkan ketidakuntungan bagi perusahaan. Maka di sini kita catat ini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya sama juga untuk revenue and spending variance, kita bandingkan flexible budget dengan aktualnya. Nah, di sini aktualnya itu
lebih besar. Berarti apa yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Maka di sini kita catat ini sebagai variance yang unfavorable. Nah, lalu sama juga untuk cost of direct material sepatu Adidas. Ini kita selisihkan juga. Maka kita dapat variansnya adalah 19 juta. Nah, di sini kita lihat, kita estimasikan kita keluarkan 380 juta. Namun pada kenyataannya yang kita keluarkan 361 juta. Nah, berarti yang kita keluarkan lebih kecil, maka ini kita catat sebagai variance yang favorable. Nah, lalu yang ini juga sama, kita selisihkan antara fleksibel dengan actual. Ternyata yang dikeluarkan lebih besar, berarti di sini adalah unfavorable. Nah, lalu selanjutnya ini adalah cost of direct labor. Cost of direct labor berarti kita harus lihat lagi ke soalnya. Nah, di soal ini guys tahu kalau terdapat 50 pekerja pabrik yang dibayar sebesar 120.000 per orang per hari dan terdapat 40 staf kantor yang digaji masing-masing 6 juta per bulan. Nah, cost of direct labor ini berarti yang kita catat adalah pekerja pabriknya saja. Nah, sisanya yang 40 staf kantor ini akan kita catat nanti sebagai salaries and wages expense. Nah, sekarang kita menghitung dulu cost of direct labor. Cost of direct labor, dia bilang terdapat 50 pekerja pabrik yang dibayar sebesar Rp120.000 per orang per hari. Nah, berarti di sini cost of direct labor-nya itu kita bisa hitung 120.000 itu per orang. Di sini ada 50 orang, maka kita kalikan dengan 50 orang. Lalu katanya ini per orang per hari. Nah, di sini hari kerjanya atau working days ada 25. Maka kita langsung kalikan 25. Nah, maka kita dapat cost of direct labor-nya adalah 150 juta. Nah, untuk yang ini cara hitungnya juga sama. Berarti kita hitung 120.000 dikali dengan 50 orang dikali dengan working days-nya. Nah, di sini karena ada perbedaan working days pasti terjadi variance antara planning budget dengan flexible budget. Nah, namun untuk aktualnya kita lihat lagi di informasi aktual. Nah, di sini ada nggak kira-kira informasi mengenai cost of direct labor? Nah, setelah kita lihat ternyata di sini nggak ada informasi mengenai direct labor. Berarti kita bisa asumsikan di sini untuk flexible budget dengan actual adalah sama, yaitu 120.000 dikalikan dengan 50 dikali dengan working days-nya, di mana working days-nya adalah 24. Nah, berarti yang ada variance adalah di bagian planning dengan fleksibel. Nah, berarti di sini kita hitung variance-nya. Nah, ternyata yang diestimasikan itu lebih besar. Berarti di sini adalah menguntungkan bagi perusahaan. Maka kita catat dia favorable. Sedangkan untuk yang fleksibel dengan actual itu tidak ada perbedaan. Nah, sekarang adalah salaries and wages expense. Salaries and wages expense ini tadi yang ada di poin kedua juga. Terdapat 40 staf kantor yang digaji masing-masing 6 juta per bulan. Nah, kalau dikasih tahu di sini adalah masing-masing, berarti 6 juta per bulannya ini harus dikalikan lagi dengan jumlah staf kantornya. Berarti ini adalah 6 juta dikalikan dengan 40. Nah, di sini flexible budget juga sama, 6 juta dikalikan dengan 40. Nah, untuk aktualnya, kita lihat lagi di informasi aktual. Ada nggak informasi mengenai salaries and wages expense? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita asumsikan sama. Maka di sini bisa langsung 6 juta dikalikan dengan 40, yaitu dapat 240 juta. Maka tidak ada variance antara planning budget, flexible budget, dan actual result. Selanjutnya kita mau menghitung depreciation. Depreciation ini ada di poin ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita mau menghitung depreciation-nya dulu. Sekarang kita menghitung depreciation. Nah, ini biar lebih gampangnya. Di poin ketiga, dikatakan bahwa perusahaan memiliki 2 buah mesin untuk memproduksi kedua jenis sepatu miliknya. Mesin pertama dibeli dengan harga 200 juta tanpa nilai sisa dan disusutkan dengan metode unit of activity. Sedangkan mesin kedua diperoleh dengan harga 300 juta dengan nilai sisa 30 juta dan disusutkan dengan metode garis lurus. Mesin pertama diestimasikan dapat bekerja selama 10.000 jam dengan rata-rata pemakaian 200 jam setiap bulannya.
Sedangkan mesin kedua memiliki masa manfaat 15 tahun. Berarti di sini untuk menghitung depreciation kita butuh cost, kita butuh residual value, dan kita butuh metodenya ya. Sekarang kita mau menghitung cost-nya dulu. Untuk mesin pertama, dikatakan cost-nya adalah 200 juta. Kita masukkan di sini cost-nya 200 juta, lalu tanpa nilai sisa, berarti residual value 0. Lalu dia bilang bisa digunakan untuk diperkirakan 10.000 jam, dapat bekerja 10.000 jam. Nah, berarti di sini 10.000 jam. Nah, sekarang mesin kedua itu katanya diperoleh dengan harga 300 juta. Jadi kita masukkan aja di sini 300 juta dengan nilai sisa 30 juta. Nilai sisanya 30 juta dan masa manfaatnya adalah 15 tahun. Nah, berarti di sini kita lihat mesin pertama ini pasti menghitungnya dengan unit of activity. Sedangkan mesin kedua ini dikasih tahu kalau di sini pakai garis lurus. Berarti untuk yang activity ini kita tinggal bagi aja. Berarti 200 juta dibagi dengan 10.000. Maka kita dapat depreciation-nya ini bukan per year ya, maksudnya ini depreciation-nya adalah per unitnya 20.000. Nah, sedangkan kita lihat di sini. Mesin pertama itu diestimasikan rata-rata pemakaiannya 200 jam setiap bulan. Kan kita mau mencari depreciation untuk Desember. Desember ini dihitung 1 bulan. Berarti kita anggap 200 dikalikan dengan 20.000. Maka kita dapat di sini 4 juta. Lalu untuk mesin kedua, ini menggunakan metode straight line, berarti kita menghitungnya cost dikurang dengan residual value-nya, lalu kita bagi dengan useful life, di mana useful life-nya adalah 15. Maka kita dapat depreciation per year-nya adalah 18 juta. Nah, sekarang kita mau cari depreciation per bulannya berapa? Berarti cara mencarinya tinggal 18 juta dibagi dengan 12. Maka kita dapat 1.500.000. Nah, ini adalah depreciation untuk bulan Desember. Ini adalah yang diestimasikan oleh perusahaan. Tapi kita lihat lagi di aktualnya, apakah ada perbedaan? Ternyata di poin 4 dikasih tahu kalau jam kerja aktual mesin pertama yaitu 192 jam. Berarti ini yang tadi kita estimasikan 200, ternyata hanya bekerja 192 jam. Berarti aktual untuk mesin pertama adalah 192 dikali dengan depreciation per unitnya, 20.000. Nah, untuk mesin kedua, karena tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mesin kedua, berarti kita asumsikan sama. Berarti 1.500.000. Nah, maka angka total ini 5.500.000 ini kita masukkan ke planning dan fleksibel, sedangkan untuk yang aktual kita masukkan ke bagian aktual. Nah, sekarang kita masukkan dulu di sini. Untuk mesin berarti tadi kita udah dapat di sini 5.500.000. Untuk yang fleksibel juga sama, 5.500.000. Sedangkan untuk aktualnya itu adalah 5.340.000 ya. Sesuai dengan yang udah kita hitung tadi. Nah, terus maaf teman-teman di sini harusnya kita mengikuti aktual ya, karena kan machine hour-nya itu untuk flexible budget ini mengikuti aktual. Oke, jadi ini 5.340.000. Nah, di sini ada perbedaan antara planning budget dengan flexible budget. Ini ada perbedaan, maka kita hitung perbedaannya berapa. Ternyata perbedaannya ada 160.000, di mana planning lebih besar. Berarti karena yang kita estimasikan lebih besar dibandingkan yang terjadi, berarti kita menganggap ini sebagai variance yang favorable. Nah, setelah itu sekarang kita mau menghitung untuk depreciation expense building. Nah, sekarang kita hitung lagi depreciation expense untuk building. Nah, untuk building dikatakan di sini perusahaan memiliki 1 gedung pabrik dan 1 gedung kantor. Ini saya kasih tanda P itu pabrik, K itu kantor. Nah, sekarang gedung pabrik diperoleh dengan harga 3 miliar dengan nilai sisa sebesar 300 juta. Sedangkan gedung kantor diperoleh dengan harga 2 miliar dengan nilai sisa sebesar 200 juta. Nah, berarti di sini kita masukkan cost untuk building yang pabrik itu adalah 3 miliar. Residual value-nya adalah 300 juta. Nah, di sini useful life-nya itu dikasih tahu kalau gedung pabrik memiliki masa manfaat 24 tahun, sedangkan gedung kantor memiliki masa manfaat 20 tahun.
Berarti di sini adalah 24, di sini adalah 20. Nah, tadi untuk gedung kantor, cost-nya itu sebesar 2 miliar. Dengan nilai sisa 200 juta. Kita masukkan di sini. Nah, lalu kita bisa menghitung depreciation per year-nya. Karena dia bilang kedua gedung disusutkan menggunakan metode straight line, berarti kita bisa menghitung depreciation-nya dengan mengurangi cost dikurang residual value dibagi dengan useful life. Nah, maka kita dapat depreciation per year untuk gedung pabrik adalah 112.500.000. Tapi yang kita mau di sini bukan depreciation per tahun, melainkan depreciation per bulan. Karena yang kita buat di sini budgetnya adalah budget untuk bulan Desember. Maka kita bagi dengan 12. Maka kita dapat di sini 9.375.000 untuk gedung pabrik. Sedangkan untuk kantor, di sini kita hitung dulu depreciation per year-nya, yaitu cost dikurang dengan residual value dibagi dengan useful life-nya. Kita dapat depreciation per year-nya adalah 90 juta. Berarti untuk mencari depreciation Desember, 90 juta kita bagi 12. Maka kita dapat hasilnya 16.875.000. Nah, di sini karena tidak ada informasi mengenai depresiasi di aktualnya, berarti kita anggap planning dengan fleksibel dengan aktual itu semua sama, yaitu 16.875.000. Di sini kita masukkan 16.875.000. Nah, di sini karena semuanya angkanya sama, berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada varians. Selanjutnya kita mau menghitung rent expense, utilities expense, marketing expense, dan consultation fee. Nah, di sini rent expense itu kita lihat lagi di poin yang kelima. Perusahaan mengeluarkan uang sewa sebesar 150 juta untuk 1 semester. 1 semester itu kita tahu terdiri dari 6 bulan. Maka, untuk mencari rent expense per bulannya, berarti 150 juta dibagi 6. Maka kita dapat 25 juta untuk rent expense di planningnya. Lalu, selanjutnya kita mau menghitung untuk yang fleksibelnya. Untuk fleksibel, ini akan mengikuti planning. Berarti 25 juta juga. Nah, untuk aktualnya, kita lihat lagi di informasi aktual, apakah ada informasi mengenai harga sewa toko. Nah, ternyata di sini sewa toko itu mengalami kenaikan sebesar 10%. Berarti, untuk menghitung di aktualnya di sini, sewa toko atau rent expense adalah 25 juta dikali 110% karena dikatakan ada kenaikan 10%. Maka di sini actual result untuk rent expense adalah 27.500.000. Sekarang kita mau menghitung variansnya karena ada perbedaan di sini. Nah, ini kita lihat perbedaannya sebesar 2.500.000, di mana aktualnya lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Berarti di sini varians ini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya adalah utilities expense. Utilities expense di soal ini dikasih tahu kalau biaya utilitas bulan Desember diestimasi sebesar 47.500.000, sedangkan biaya pemasaran diestimasi sebesar 100 juta. Berarti kita masukkan di sini 47.500, lalu untuk marketing expense tadi dikasih tahu adalah 100 juta. Nah, untuk yang fleksibel ini mengikuti yang planning. Lalu kita lihat lagi untuk aktual apakah ada perbedaan. Nah, ternyata di sini biaya utilitas dan biaya pemasaran itu dikeluarkan perusahaan masing-masing sebesar 50 juta dan 105 juta. Berarti kita bisa langsung masukin di sini 50 juta dan 105 juta. Nah, karena ada perbedaan antara flexible budget dengan actual result, maka di sini akan ada varians. Variansnya itu sebesar 2.500.000 untuk yang utilities expense. Nah, di sini tentunya ini adalah unfavorable karena yang dikeluarkan oleh perusahaan sebenarnya itu lebih besar dibandingkan yang diestimasikan. Nah, selanjutnya kita mau menghitung yang namanya marketing expense. Nah, marketing expense ini
kita lihat juga selisih antara flexible budget dengan actual result. Nah, di sini selisihnya ada 5 juta, di mana actualnya itu lebih besar dibandingkan flexible budgetnya. Maka ini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya consultation fee. Nah, mungkin kalian bingung karena di informasi yang budget ini kan nggak ada yang namanya consultation fee. Tapi kita lihat di actualnya. Di actual ini ada di poin ke-7, perusahaan mengeluarkan 25 juta untuk biaya konsultasi. Nah, kalau kayak gini kalian gak usah bingung, berarti kalian isi aja di bagian planning dan fleksibel itu 0. Karena kita tidak mengestimasi consultation fee ini akan terjadi gitu. Kita tidak mengestimasikan kalau ternyata kita butuh biaya konsultasi. Nah, makanya ini kita masukkan langsung di actual. Nah, tentunya ada selisih. Selisihnya adalah 25 juta. Dimana ini adalah unfavorable karena kita tidak mengestimasi ada biaya ini, namun yang terjadi sebenarnya kita keluarkan. Nah, sekarang untuk total expense, ini kita jumlahkan aja expense-nya dari cost of direct material sampai consultation fee. Maka kita dapat total expense untuk planning budget adalah 1.294.875.000. Nah, untuk variance-nya ini juga bisa kita jumlahkan. Variance yang di bagian activity variance, ini kita lihat dari yang expense aja. Nah, ini kita dapat variance-nya adalah 14.160.000. Nah, sekarang kita mau menghitung dulu yang flexible budget-nya. Kita jumlahkan dari cost of direct material sampai consultation fee. Kita dapat di sini flexible budget-nya adalah 1.280.715.000. Lalu untuk yang actual result, ini kita juga jumlahkan dari atas sampai bawah. Maka di sini actual result kita dapat 1.622.715.000. Nah, untuk variance-nya di sini kita dapatkan variance di sini 342 juta. Nah, sekarang kita mau menentukan dulu variance ini ada favorable atau unfavorable. Nah, kita lihat di sini. Planning kita 1.294.875.000. Sedangkan fleksibel kita 1.280.715.000. Di sini berarti yang kita estimasikan ini lebih besar dibandingkan fleksibelnya. Karena ini lebih besar, maka ini kita anggap sebagai variansi ini adalah favorable atau menguntungkan. Karena beban yang kita estimasikan itu lebih besar dibandingkan beban yang kita keluarkan. Nah, sekarang untuk yang revenue and spending variance ini kita lihat lagi. Di flexible budget itu 1.280.715.000. Sedangkan untuk actual adalah 1.622.715.000. Nah, di sini selisih di mana actual tuh lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Berarti ini adalah unfavorable. Nah, sekarang untuk net income, untuk menghitung net income berarti sales dikurang dengan expense. Nah, maka kita dapat untuk planning budget di sini adalah 655.125.000. Untuk yang fleksibel, nah kita dapat 634.285.000. Sedangkan untuk aktualnya kita dapatkan 559.785.000. Nah, sekarang kita menghitung variance-nya atau selisihnya. Ini bisa antara yang planning dikurang dengan fleksibel, atau kalau kalian mau kurangin ini juga bisa. Nah, maka nanti akan dapat 20.840.000. Nah, di sini kita lihat untuk yang planning budget ini adalah 655 juta, untuk yang flexible budget 634 juta sekian. Nah, karena di sini yang kita estimasikan lebih besar daripada yang terjadi sebenarnya, karena ini net income, berarti kita tuh estimasikannya lebih besar dibandingkan yang actual. Kalau ini berhubungan dengan net income, berarti ini adalah unfavorable. Karena yang terjadi sebenarnya itu lebih kecil, berarti kita dapat income tuh lebih kecil dibandingkan apa yang udah kita anggarkan, apa yang udah kita estimasikan gitu. Nah, sekarang untuk yang flexible budget ini dengan actual result, itu kita lihatnya adalah yang total sales ini dikurang dengan
expense. Nah, maka kita dapat di sini selisihnya adalah 74.500.000. Nah, sekarang kita lihat lagi. Actualnya itu 559 juta sekian, fleksibelnya 634 juta sekian. Berarti income yang kita dapatkan sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang fleksibel. Maka di sini kita catat sebagai unfavorable. Sekian untuk pembahasan problem 4 hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung di Teams. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk hand in problem 3 dan problem 4 hari ini di assignment yang sudah saya buat. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.